Pak di tadi ya kami akan lanjutkan. Baik, mengawali paparan kami ya untuk pendahuluan secara umum ya kalau berbicara tentang masalah wilayah atau batas wilayah ataupun batas daerah itu merupakan memang sangat unsur yang sangat penting ya, untuk unsur yang sangat dasar ya bagi eksistensi suatu daerah. Di mana ini adalah bagi ruang lingkup negara maupun pemerintahan yang lebih kecil lagi tingkatannya, baik itu Pemda, provinsi, kabupaten maupun kota, kecamatan, bahkan daerah, wilayah desa ataupun kelurahan. Nah, dalam penegasan batas ini, ya, penegasan batas ini memang perlu adanya kegiatan survei pemetaan yang betul-betul baik sesuai dengan prosedur, ya, memenuhi standar dan aturan kartografi sehingga hasilnya pun akan uh, lebih presisi ya koordinatnya. Kemudian untuk penetapan dan penegasan batas wilayah yang akan sangat ditentukan oleh penelitian dan ketepatan fungsi geografis, asalkan semua prosedur standar untuk melaksanakan penegasan batas di lapangan dilaksanakan dengan baik. Ya. Kemudian batas daerah di darat itu pada umumnya yaitu rangkaian dari titik-titik koordinat di permukaan bumi itu dapat berupa tanda-tanda alam ya, baik itu punggung gunung ya atau pegunungan atau disebut dengan watershed ya. Kemudian di media. Mohon izin terputus nampaknya. Oke, Pak Nyoman mohon izin masih di mute. Baik, apa bisa didengar suara saya? Siap didengar, Pak. Oke. Baik, mari kita lanjutkan ya. Untuk tata urut dari, ulangi, untuk ruang lingkup yang akan kami sampaikan di sini yaitu meliputi penyelenggaraan penegasan batas daerah, perapatan, pemeliharaan dan penggantian ataupun pemasangan pilar batas. Kemudian tata urutnya adalah eh, sekilas tentang pokok-pokok Permendagri nomor 1/1 tahun 2017. Kenapa yang Permendagri 1/1? Karena ini yang terbaru menggantikan yang tahun 2012. Kemudian sekilas ataupun gambaran tentang bagaimana penegasan batas daerah, kemudian gambaran-gambaran ataupun kita singgung sedikit tentang penyelesaian permasalahan batas itu tapal batas, kemudian bagaimana mekanisme ataupun tahapan-tahapan kita menginventarisasi pilar batas dalam rangka perapatan maupun pemeliharaan pilar, dan terakhir adalah penutup. Dasar hukum yang kita pakai di sini adalah Undang-Undang Nomor 4 2011 tentang informasi geospasial, kemudian ulangi, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, kemudian Permendagri 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah, kemudian yang terbaru Permendagri Nomor 1/1 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah. Kemudian
SK Gubernur Bali nomor 331 garis miring 01 strip A garis miring HK dan tahun 2025 tentang tim penegasan batas daerah Provinsi Bali dan Perkasat nomor 64 tentang Orgas Topdam. Baik, kita awali dengan membahas bagaimana tentang pokok-pokok materi pada Permendagri 141 tahun 2017. Yang pertama di sini tertuang tahapan penegasan batas. Kemudian di sini juga tertuang bagaimana bentukan tim penegasan batas daerah, kemudian mekanisme penyelesaian sengketa, dan terakhir adalah perapatan dan pemeliharaan tanda batas. Penegasan batas daerah berdasarkan Permendagri nomor 1/1 tahun 2017. Jadi batas definitif diperoleh melalui proses penegasan batas oleh tim penegasan batas daerah atau PBD. Nah, dalam Permendagri nomor 1/1 tahun 2017 ya, ini memberikan kemungkinan dilakukan pelacakan dan penentuan posisi batas secara kartometris ya. Serta tidak harus memasang pilar di lapangan. Nah, jadi pilar batas di lapangan itu dapat dipasang pada saat pengecekan lapangan ya, dan atau setelah peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah tersebut ditetapkan ataupun diundangkan. Jadi bisa pilar dipasang setelah kartometris ataupun batas kartometris tersedia. Kami singgung sedikit tentang kartometris ya, yaitu penelusuran ataupun penarikan garis batas pada peta kerja dengan pengukuran ataupun penghitungan posisi, titik, jarak, serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar ataupun peta-peta lain sebagai pelengkap. Nah, tahapannya adalah pertama kita menyiapkan dokumen yang meliputi peraturan undang-undang tentang pembentukan daerah dan lampirannya. Ya. Itu harus kita lampirkan ataupun kita teliti dulu dokumen-dokumen tersebut. Kemudian ada peta dasarnya. Bahkan kalau memang ada dia berbatasan dengan laut, ada peta lautnya. Kemudian dokumen lain yang disepakati semua pihak. Kemudian baru dilanjutkan dengan pelacakan batas, kemudian pengukuran dan penentuan posisi batas dan pembuatan peta batas. Untuk tim penegasan batas daerah di pasal 18 disebutkan diatur mengenai instansi yang masuk ke dalam tim penegasan batas daerah, baik itu dari pusat, dari provinsi maupun dari kabupaten kota. Kemudian kewenangan tim PBD untuk menandatangani berita acara pada tiap tahapan. Jadi semua tahapan-tahapan yang kita tadi harus disertai dengan berita acara, ya, berita acara yang ditandatangani oleh tim PBD. Baik, untuk tim penegasan batas daerah di pusat ya, susunan anggotanya adalah ketuanya Menteri Dalam Negeri ya, wakil ketuanya Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, sekretarisnya adalah Direktur Toponimi dan Batas Daerah. Anggotanya selain kementerian ataupun lembaga yang sudah terdaftar di sana, ada Direktur Topografi TNI Angkatan Darat selaku pembina LKT Pusat Kecabangan Topografi di TNI Angkatan Darat. Kemudian tim PPD Provinsi, ya. Ketuanya adalah Gubernur, wakil ketuanya adalah Wakil Gubernur, sekretarisnya adalah Sekda. Anggotanya adalah selain para asisten maupun kepala biro yang membidangi, ya, ada di sana tercantum atau termuat adalah Kepala Topografi Daerah Militer atau Topdam. Kemudian untuk tim PPD Kabupaten Kota, ya, ketuanya adalah Bupati, Wali Kota ataupun Wakil Bupati dan Wali Kota. Wakil ketuanya adalah Setda Kabupaten. Kemudian anggota selain Kabak yang membidangi, banyak ada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Namun demikian untuk kegiatan pemasangan pilar maupun sampai pengukuran maupun penggambaran, baik itu tingkat batas kecamatan, desa maupun kelurahan, topografi akan mendukung kegiatan tersebut di tingkat bawah. Kami punya moto, Bapak, Ibu-Ibu ya, Likita Butala Yudakarya. Ini artinya memetakan bumi untuk keperluan perang dan pembangunan. Sehingga dalam kegiatan kami di topografi, selain untuk
militer perang, juga kami melaksanakan bantuan-bantuan ataupun dukungan topografi untuk pembangunan, baik itu pembangunan daerah maupun secara skala nasional. Nah, ini sedikit kami share ataupun kami sampaikan kegiatan-kegiatan bantuan topografi kami, baik untuk operasi militer maupun bantuan operasi militer selain perang. Ya, ada 14 item di sana berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ya. Kemudian bantuan-bantuan dalam batas negara, ya, kami juga mendukung batas negara, baik itu RI Malaysia, RI PNJ maupun RI RDTL. Kemudian bantuan dalam batas daerah. Tugas kami di sini adalah pelacakan batas daerah secara kartometrik maupun survei lapangan, pengukuran dan penentuan posisi batas daerah, pembuatan peta batas daerah, dan pemasangan pilar batas daerah. Kemudian terkait dengan hal tersebut, peran topografi TNI Angkatan Darat dalam penetapan dan penegasan batas daerah itu adalah kami penyiapan dokumen, ya, baik itu peta, penarikan batas secara kartometrik, ya. Kemudian kami juga berperan dalam pelacakan batas, pencarian lokasi batas di lapangan, dan pengukuran dan penentuan posisi batas, ya, menggunakan GPS navigasi maupun geodetik. Kemudian terakhir pembuatan peta batas atau dengan proses-proses kartografi tentunya. Nah, berdasarkan Permendagri 1/1/2017 ya, dan sudah ditindaklanjuti dengan keluarnya SK Gubernur Bali nomor 331-HK-HK-2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang tim penegasan batas daerah Provinsi Bali, ya, di mana Topdam sebagai salah satu tim teknis dalam penegasan batas daerah siap mendukung baik itu personil, material maupun kegiatan dalam segala bentuk kegiatan penegasan batas daerah. Adapun peran kami atau fungsi-fungsi kami dalam penegasan batas daerah yaitu ya, personil kami sebagai supplier alat peralatan, ya, ada GPS geodetik, kemudian ada TS, total station, dan lain sebagainya. Nanti kami jelaskan sekilas. Kemudian untuk kegiatan kita pakai photogrammetry mapping system, terrestrial mapping system, dan kartografi dan juga percetakan ada di tempat kami. Nah, ini sedikit kami share ya kegiatan-kegiatan kami di Topdam Sunandayana. Selain kegiatan tapal batas daerah, kami juga melaksanakan tapal batas negara, Bapak Ibu ya. Kegiatan joint field survey di surface area kami, yaitu survei pembangunan, pemasangan dan pengukuran pilar batas negara, ya. RI Timor Leste bersama BIK di Napan, TTU, Provinsi NTT, itu yang kami lakukan setiap tahun ya. Biasanya di pertengahan tahun kami dinas luar untuk melaksanakan pemasangan dan pengukuran pilar batas negara. Ya, ini ada foto-fotonya sekedar untuk mengetahui aja ya. Kemudian kami juga sering mengadakan pengambilan data topografi menggunakan foto udara wilayah perbatasan negara dengan menggunakan fixed wing ya, drone. Saya punya drone di tempat kami ya, sehingga untuk hal-hal yang lebih urgent. Kemudian kami juga sering melaksanakan tugas perbantuan kepada BNPP, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, dan rangka identifikasi patok ataupun pilar batas negara di wilayah darat dan survei sarpras pertahanan keamanan di perbatasan RI-RTL ya. Ini kemarin kebetulan saya sendiri yang ikut ya bersama rekan-rekan dari Kemhan. Ulangi dari Kemendagri ya, dari Kemendagri. Kemudian tim penegasan batas daerah di Provinsi Bali ya. Ini juga kami sering melaksanakan, ya, sudah berapa yang melaksanakan dengan kami di beberapa kabupaten. Baik, selanjutnya kami akan singgung sedikit tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah ya. Di mana pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menyebutkan bahwa daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu. Jadi, syarat daerah otonom adalah memiliki
batas daerah yang pasti ataupun jelas ya, sebagai atas hak pemerintah daerah dalam kerangka eh, batas daerah yang pasti ya, yakni batas daerah yang memenuhi dua aspek, yaitu aspek yuridis yang ditetapkan oleh legalitas hukum batas daerah melalui Permendagri ya. Kemudian aspek teknis dengan pemasangan pilar batas dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas. Kemudian eh, ini kita nilai ini sangat penting ya, ketika batas daerah ya, tidak jelas ataupun tidak pasti akan timbul suatu kerawanan ya, ya bisa menyebabkan konflik perebutan sumber daya alam di wilayah perbatasan ya. Kemudian yang kedua bisa menyebabkan konflik penyelenggaraan proses demokrasi atau pemilu ya. Kemudian adanya kesulitan dalam menyusun tata ruang wilayah untuk Pemda-Pemda setempat ya. Kemudian terkait juga dengan duplikasi administrasi kependudukan ya, ketika batasnya tidak fix ataupun tidak jelas. Kemudian juga bisa menyebabkan duplikasi pelayanan kepada masyarakat ya, baik itu pemberian izin, surat-surat keterangan dan lain-lain yang bersifat administrasi ya. Kemudian bisa juga menyebabkan menurunkan minat ya, kehadiran investor di wilayah daerah tersebut karena konflik terus ya, saling perebutan tapal batas ya, sehingga warga atau masyarakat sekitarnya tidak kondusif ya. Ini akan menurunkan minat investor untuk mengembangkan investasinya di daerah tersebut. Kemudian juga bisa menurunkan tingkat pelayanan kepada masyarakat wilayah perbatasan tersebut sehingga dapat menimbulkan keresahan maupun kerawanan sosial di masyarakat. Maka dari itu ya, pentingnya penetapan ataupun penegasan batas wilayah ini bertujuan untuk bagaimana kita uh, uh, menimbulkan tertib administrasi ya, di mana untuk mencegah tumpang tindih kewenangan daripada antar wilayah dan menjaga kelancaran apa namanya, kelancaran daripada program-program pemerintahan. Kemudian memberikan kepastian hukum ya, berikan kepastian hukum terhadap batas wilayah sehingga dapat menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa ataupun permasalahan lainnya. Kemudian di samping itu kita dapat penyelenggaraan kewenangan, jadi ada batasannya ketika tapal batas itu sudah fix ya, ada batas kewenangan tentang penyelenggaraan wilayah, penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga kita berbicara tentang penegasan batas daerah ya. Ini hanya gambaran sekilas saja ya, untuk kita ketahui ya bersama tentang tapal batas. Jadi pengertian tentang penegasan batas daerah itu adalah jadi kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik ataupun dengan survei lapangan. Itu dituangkan dalam bentuk peta batas disertai dengan daftar titik koordinat. Nah, kegiatan ini harus dilakukan oleh tim ya, tim penegasan batas daerah yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk SK ya. Karena itu sudah mendapatkan ketetapan hukum ya yang sah tentang batas-batas daerah. Kemudian untuk pelaksanaan di lapangan, Pemda dapat bekerjasama dengan instansi terkait selaku tim teknis guna membantu Pemda dan aparat setempat serta masyarakat untuk kesepakatan keberadaan batas di daerah, terutama di lapangan. Nah, untuk prinsip penegasan daerah tadi saya sampaikan jelas itu dengan dapat dilakukan kartometrik ya, yaitu dengan penelusuran ataupun hanya menarik garis ya, menarik garis batas pada peta kerja dan kita ukur, kita hitung posisi titik-titik tersebut ya, jarak serta luas cakupan wilayahnya ya, dengan menggunakan peta yang kita pakai sebagai peta dasar tersebut ataupun peta-peta lain sebagai pelengkap. Kemudian yang kedua, kita bisa melaksanakan dengan survei lapangan, yaitu dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah melalui langsung pengecekan di lapangan ya, berdasarkan peta yang sudah kita buat ya, peta dasar ataupun peta kerja yang kita buat. Jadi prinsip dan mekanisme daripada proses penetapan batas di darat ya, itu terdiri dari 4 tahapan ya. Pertama dari penyiapan dokumen batas, kemudian
pelacakan batas, dan pengukuran tentuan batas posisi, dan terakhir adalah pembuatan peta batas. Dan semua itu tahapan-tahapan itu harus tertuang ya dengan dalam berita acara yang harus ditandatangani oleh para pihak yang terkait. Dari dalam setiap tahap kegiatan penegasan batas daerah di lapangan itu selalu dilakukan oleh tim teknis PBD pusat bersama dengan tim teknis PBD tingkat daerah yang saling berbatasan ataupun yang bersebelahan. Nah, ini alat yang digunakan sebagai pendukung penegasan batas daerah dari Tokdam sudah yang berada di Tokdam ya, ada peta topografi, ada minute plan, yaitu peta minute plan ini peta yang peninggalan zaman Belanda, yaitu hasil harta karun lah istilahnya. Harta karun arti yang masih peninggalan-peninggalan zaman dulu ya, masih kita simpan, dan itu memang lebih spesifik keberadaan batas-batas, terutama batas desa karena skalanya lebih kecil ya. 1:1000. Dan ada scanning peta, ada GPS geodetik, baik itu RTK, geodetik trimble yang long frekuensi atau dual frekuensi ya. Kemudian ada GPS navigasi yang kita gunakan untuk buat pelacakan batas, ada Garmin 62S, 64S, dan penggunaan handphone juga kita bisa untuk memakai untuk pelacakan batas ya. Karena di sana ada aplikasi, kalau di desa aplikasi aku cari, kemudian kayak Google Earth juga bisa di handphone. Kemudian ada ukur teodolit ya dari untuk ukuran situasi ya. Dari T0 sampai T2, dan ada total station. Kemudian alat cetak kita punya juga plotter 3 jenis ya. Desain jack yang ukuran A0. Kemudian drone fixed wing ya C12 ini bila mana diperlukan dalam situasi yang lebih urgent dalam mendukung penegasan batas daerah. Nah, ini visualisasi barangnya Pak ya, GPS navigasi untuk pelacakan batas daerah provinsi, juga bisa kabupaten, kecamatan, desa. Ini adalah GPS geodetik untuk pengukuran ekstraterestrial ya, juga untuk pengukuran titik batas daerah, pengukuran titik bantu atau TM, dan pengukuran detail ataupun situasi. Kemudian metode statik diferensial kita gunakan dalam pengukuran GPS ini ya. Dan cara jaring, literasi ataupun secara poligon nanti saya jelaskan sedikit ya, sekilas saja. Ini adalah sekedar mengetahui aja. Nah, ini namanya total station ya. Total station juga untuk pengukuran terestrial ya, pengukuran titik batas daerah, dan juga untuk pengukuran titik bantu. Ya, sedikit terestrial atau terrestrius ini rangkaian pengukuran dengan menggunakan alat ukur ini ya, total station. Jadi basisnya adalah sudut, jarak, dan beda tinggi ya di atas permukaan bumi, sehingga diperoleh hubungan posisi satu tempat terhadap tempat yang lainnya. Kemudian terkait dengan hal itu, mungkin saya sedikit urai tahap demi tahap ya, pertama untuk kegiatan penetapan dan penegasan batas daerah. Dimulai dari persiapan, dari penyiapan dokumen, penelitian dokumen, dan dalam pelaksanaan ini sudah kita melaksanakan pelacakan batas ya. Kemudian ada pemasangan pilar batas ya. Dan pemasangan pilar batas sudah dipasang, kemudian kita ukur ya. Dan kita tentukan posisi pilar-pilar batas tersebut. Nah, itulah yang akan kita jadikan bahan untuk pembuatan peta batas dan pembuatan laporan batas untuk pengakuan ataupun pengesahan dari Permendagri. Dari produk akhir kita adalah pembuatan peta batas dan pembuatan laporan batas ya, sebagai bahan daripada untuk pengesahan Permendagri kabupaten ataupun kota yang ditetapkan batas. Untuk tahap penetapan dan penegasan batas daerah, yang tahap pertama ya, sedikit saya uraikan tentang penelitian dokumen batas ya. Kita bisa menggunakan peta topografi ataupun peta rupa bumi ya. Seperti apa peta topografi Bapak Ibu? Ya, ini seperti ini ya. Di sini saya ibaratkan ilustrasi sini kabupaten ya, yang ada PBU-PBU-nya ya, ada PBA-nya juga. Kemudian inilah peta minute plan ya. Minute plan ini peta peninggalan Belanda, bisa dibuat tahun 1930-an ya. Sehingga ini harta karun kami di Tokdam ya. Ini batas-batas desa, terutama batas desa sudah
tampak jelas tapi belum ada pemekaran dari dulu ya. Kemudian batas termasuk pipil-pipil tanah orang-orang tua kita dulu ada di sini Pak, ada nomornya juga Pak, nomor pipil tanah. Ya, lanjut tentang penelitian dokumen ya, kita melaksanakan dalam penelitian dokumen kita laksanakan inventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya, selama ini peta. Kemudian kita mencoba untuk mengkaji sumber hukum yang ada dan menentukan garis batas sementara di atas peta yang kita sepakati antara dua belah pihak. Kemudian penyiapan formulir dan peta kerja serta menentukan koordinat pilar batas di atas peta. Semua itu kita laksanakan, kemudian ditandatangani berita acaranya. Dokumen yang dapat ataupun data yang digunakan di sini adalah pertama tentang undang-undang mengenai pembentukan daerah atau dan lampirannya pada saat wilayah tersebut dibentuk ataupun dimekarkan, itu kan ada undang-undang pembentukan daerah dan lampiran-lampirannya, ada peta lampirannya itu yang harus kita dokumen kita teliti lagi. Dan ada beberapa peraturan undang-undangan, peta rupa bumi Indonesia, dan ada juga dokumen peta topografi angkatan darat, peta BPN, peta minus, dan peta-peta lainnya teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah citra atau foto udara ya, hasil pengindahan jauh ataupun remote sensing. Pun tidak ada citra udara dibantu dengan peta foto udara yang bisa dibuat melalui drone yang kami biasa laksanakan di lapangan. Kemudian adanya kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan, dan terakhir adalah dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak. Kemudian ini contoh ya, contoh daripada peta rupa bumi Kedar 1/50.000. Ini produksi dari BIK, dulu namanya Baku Sultana. Kemudian dalam penyiapan dokumen perlu juga Bapak Ibu pahami ya, kami mencoba ya, koordinat yang kami dapat dari provinsi ya, kami coba memplotting koordinat batas Kabupaten Bandung dan Bangli ya. Ini mungkin Bapak Ibu secara visual terlihat ada Pabu 01 sampai Paba 03, Pabu 06 sampai Paba 02 dan lain sebagainya ya. Ini saya kurang paham kenapa di garis memakai Paba dan Pabu. Nanti saya jelaskan ya Paba dan Pabu itu seperti apa sebenarnya. Pilar acuan batas utama, pilar acuan batas antara ya. Nah, ini hanya untuk koreksi kita bersama ya, nanti mungkin Bapak Ibu supaya bisa menilai juga ya. Kemudian perlu juga kita waspadai Bapak Ibu ya, pada RDI yang sudah ada ya, yang biasa open source ya, bisa kita dapatkan melalui web dan lain sebagainya. Itu hati-hati dalam untuk menggunakan dalam penelitian dokumen ya, di mana perlu diwaspadai yaitu batas wilayah yang tertera dalam peta citra ataupun peta RBI merupakan batas definitif ya. Ini contohnya saya contohkan ini Pak. Ya. Ini kita plotting, setelah kita titik-titiknya ya, ada perbedaan garis batas yang belum memang terverifikasi dan memang itu belum atau batas yang tidak bersifat definitif ya. Ya, jadi ini bisa dipakai untuk dokumen penelitian ya. Namun perlu diwaspadai, mesti ini peta dasar tidak dijadikan sebagai acuan dari penggunaan batas daerah ya Bapak Ibu ya, karena penggambarannya belum disesuaikan dengan batas daerah yang bersangkutan ya, belum tentu di lapangan sama ya. Nah, ini saya contohkan di sini Pak Bapak Ibu ya, garis batas berwarna merah, ini garis batas daerah yang berasal dari peta rupa bumi yang memang belum terverifikasi batasnya, dan garis batas yang berwarna hitam ini merupakan garis batas yang dihubungkan dari titik-titik koordinat batas ya. Ya ini ya, ini sudah hasil survei. Lanjut.
Nah, setiap penelitian dokumen itu penyiapan penyiapan dokumen akan eh, dibuatkan berita acara eh, dengan pembuatu dengan teknologi seperti itu. Dan di tahap kedua, pelacakan baik kartometrik maupun di lapangan berdasarkan garis batas, sementara di peta atau kesepakatan secara kartometrik. Kemudian kesepakatan letak garis batas di lapangan, ya, kita menyepakati letak garis batas di lapangan dan kita menyusuri garis batas dari titik awal sampai titik akhir. Kemudian memasang tanda semua kegiatan ini kita buatkan berita acara pelacakan batas daerah. Ini berita acara pelacakan batas daerah secara kartometrik. Dan pelacakan batas dapat disertai dengan survei lapangan, ya, seperti tadi saya singgung, ya, ada kartometrik dan boleh disertai dengan survei lapangan. Nah, survei lapangan ditandai dengan apa ya? Dengan pemasangan tanda batas sementara ya. Kita ke lapangan ya daripada lupa lagi tempatnya ya kita pasang patok-patok batas sementara, bisa menggunakan kayu ataupun pipa dan lain sebagainya sebelum pemasangan pilar batas yang sebenarnya. Kita bahas dengan pemasangan pilar batas. Ya, pilar batas itu adalah bangunan fisik yang kokoh ya sebenarnya yang kokoh. Walaupun nanti ke depannya itu mengalami rusak ataupun hilang, patah dan sebagainya itu dinamika di lapangan ataupun karena usia. Kemudian penempatan pilar batas pada titik pertemuan simpul-simpul daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa, kelurahan, itu di Medan itu sangat penting, Bapak Ibu ya. Syaratnya apa? Ya, tanah itu harus stabil, ya, terhindar dari erosi maupun abrasi. Mudah ditemukan, dijangkau, di daerah terbuka dan aman, dan pemasangan pilar dituangkan dalam bentuk berita acara. Jadi kita pasang pilar juga ada berita acaranya. Nah, pilar batas yang kita pasang apa aja ya? Ada pilar tipe A, jadi batas provinsi. Ini ukurannya juga bervariasi ya antara provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan itu beda-beda ukuran ya. Pilar batas provinsi ukurannya 50 ya, tingginya 50 setengah meter, tingginya 1 meter, dan ini perapatannya tidak lebih dari 3 sampai 5 kilometer. Yang berpotensi ini artinya berpotensi untuk uh, konflik perebutan sumber daya alam, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Kemudian tidak lebih dari 5 sampai 10 meter kurang berpotensi. Mungkin di dalam hutan dan lain sebagainya bisa 5 sampai 10 kilometer. Dan untuk batas kabupaten itu tingginya 75 cm ya. Ya. Kerapatannya 1 sampai 3 kilometer ya, yang berpotensi. Untuk batas kecamatan tingginya setengah meter, kedalamannya 75 cm di bawah tanah, kerapatannya setengah kilo sampai 1 kilo yang berpotensi. Untuk batas kelurahan turun batas desa tingginya hanya 25 cm ya, di atas tanah, kerapatannya 0 sampai setengah kilo ya, lebih rapat. Kemudian jenis-jenis pilar ya, jenis-jenis pilar ini perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu, rekan-rekan serta sosialisasi semua ya, kita uh, lebih paham ya. Tadi saya sudah jelaskan banyak antara batas Kabupaten Bandung dengan Kabupaten apa itu tadi? Bangli ya. Bangli di sana tertuang Pabu ya, pilar acuan batas utama. Nah, apa itu sebenarnya pilar batas utama ya? Pilar batas utama adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi kabupaten kota yang ditempatkan tepat pada batas ya. Jadi tepat pada garis batas Bapak Ibu ya. Itu ditandai menandai dan menegaskan batas-batas. Sedangkan pilar acuan itu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas ya. Ini sebenarnya itu dipasang sebagai tanda batas aksi pun kabupaten kota diletakkan di sisi batas alam ataupun buatan. Ini hanya berfungsi sebagai titik ikat garis batas ya. Ya. Itu jadi Pabu ini hanya untuk mendeskripsikan uh, uh, baik itu jarak maupun azimut
ya daripada garis batas antara kedua kabupaten maupun kedua daerah tersebut. Ya. Itu Pabu, Pak. Kemudian untuk pilar batas antara, ya, ini adalah pilar yang pasang sebagai tanda batas antara provinsi, kabupaten, kota, ataupun kecamatan, kelurahan, dan desa, itu diletakkan tepat pada garis batas. Ya. Itu berada di antara PBU dan PABU, berfungsi sebagai penanda visual dan fisik dari garis batas administrasi tersebut. Memang ya, diletakkan ataupun letaknya tepat segaris dengan batas. Ya. Dengan pilar acuan batas antara itu adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas saja, ya, bukan untuk dipasang di tepat pada garis batas. Hanya dipasang sebagai tanda batas, baik itu di batas alam maupun buatan, ya, itu berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah yang berada di antara PABU dan PBU dan PABU, ya. Itu hampir sama dengan pilar acuan batas utama untuk mendeskripsikan daripada pilar acuan pilar batas antara. Ini sedikit gambaran, ya, apa itu PABU, ya, PABU ketika dikaitkan dengan garis batas di dekatnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini sedikit prototipe pilar, ya. Ada beras tabletnya, ya. Ada plakatnya, ini disesuaikan dengan batas, ya. Ada plakat batas provinsi, plakat batas desa, plakat batas kabupaten ataupun kota, dan ada plakat kecamatan, ya. Nah, batas kecamatan. Baik. Nah, semua ini setelah semua berjalan, itu kita buatkan berita acara. Kemudian tahap ketiga dilakukan pengukuran ataupun penentuan posisi batas ketika pilar sudah dipasang, ya, itu dilakukan pengukuran ataupun penentuan posisi batas. Dengan cara apa? Dengan menggunakan alat ukur GPS geodetik. Kita punya di sini Trimble 5700 dual frekuensi, ada RTK Leica juga ada yang 1200 dual frekuensi, dan lain sebagainya. Tentunya ini menggunakan metode statik diferensial, ya, dengan sistem jaringan radial, ya, yaitu satu alat ditempatkan pada titik yang sudah diketahui koordinatnya, ya, dan dua alat lainnya bergerak atau rover, ya, gerak pada pilar batas yang dipasang secara bergantian. Contohnya visualnya di belakang ini, Pak, Bapak Ibu, ya. Nah, pada background ini ada pilar batas yang lagi diukur dengan menggunakan metode statik, ya, menggunakan GPS geodetik, sehingga setelah diproses menghasilkan suatu titik koordinat dengan presisi tinggi atau ketelitian tinggi, ya. Nah, semua kegiatan ini tentunya harus ada penandatanganan berita acara pengukuran, ya, baik secara kartometrik maupun pengukuran dengan alat. Kemudian lanjut untuk mengikat daripada pengukuran secara diferensial tersebut, ya, kita menggunakan titik ikat orde 0, orde 1, orde 2, atau orde 3 ataupun orde 4, yang itu adalah titik ikat dari baku sultanal, ya. Ada tugu pilar atau tugu orde 0, ya, yang presisi tinggi atau koordinat pastinya, yang merupakan jaring kontrol nasional, yang itu sudah jadi ketetapan BIK ataupun baku sultanal dulu, ya. Kemudian itu kita olah data dengan menggunakan software Trimble Total Control. Hasil yang diperoleh dari pengukuran tersebut adalah berupa koordinat dalam bentuk format UTM dan koordinat dalam bentuk format geografi. Nah, Bapak Ibu, ini sekilas tentang gambaran skema pembuatan titik referensi tambahan, ya, ataupun titik referensi baru ketika titik ikat GPS nasional itu jauh jaraknya, pengikatannya secara radial atau baseline panjang dari titik ikat nasional, tentunya kita harus membuat titik ikat yang baru, ya, atau titik ikat referensi yang baru di dekat antara PBU atau di antara pilar batas utama di garis batas antara dua kabupaten atau daerah tersebut, ya. Dan nantinya ini yang akan dijadikan
acuan untuk pengamatan GPS dengan metode diferensial ya. Satu buat referensi ya. Di sini referensi atau baseline-nya. Kemudian dua rover ini akan bergerak ya, bergerak sehingga membentuk jaring baseline ya. Ini bergerak semua di sini Bapak Ibu. Ini sedang aja Bapak Ibu ya. Sehingga kita olah dan analisa dengan metode jaringan ataupun metode radial sehingga menghasilkan penelitian ataupun ketepatan titik koordinat pasti dengan presisi tinggi ya. Ibu, ya itulah yang akan kita tuangkan di dalam uh, peraturan perundang-undangan pembentukan daerah tersebut ya, ya dalam Permendagri pembentukan perundang-undangan. Lanjut. Nah, ini acara ukuran dan penentuan posisi batas metrik dan ini juga ada formulir 03B tentang berita acara pengukuran dan penentuan posisi batas. Kemudian lanjut tahap keempat tentang pembuatan peta batas ya. Nah, data ataupun peta batas kabupaten diperoleh dari kartu metrik dan hasil survei di lapangan tadi ya, yang didukung dari data peta topografi dan peta rupa bumi dari BIK. Kemudian peta batas kabupaten ditandatangani oleh tim ya, penegasan batas daerah kedua belah pihak ataupun pejabat yang ditunjuk ataupun dituangkan dalam berita acara tersebut. Kemudian peta batas dibuat dengan metode digitasi ya, menggunakan software. Kami menggunakan di sini ArcGIS ya, ada menggunakan juga AutoCAD Map, mengolah data laporan menggunakan Map Info, ArcView, Photoshop dan untuk ketika ya main dengan MS Word ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya harus tertuang dalam pembuatan berita acara pembuatan peta batas daerah sesuai dengan formulir 04. Kemudian pelaporan, ya, terakhir ada pelaporan. Di sini laporan terdiri dari bagaimana kita mendeskripsikan pilar batas, ya, dengan berita acara penelitian dokumen, kemudian berita acara pemasangan ataupun pelacakan dan pemasangannya, kemudian daftar koordinat, kemudian peta jalur batas daerah, baik itu kabupaten, kecamatan, desa maupun kelurahan. Baik, berikut beberapa contoh dokumentasi kami mulai dari kegiatan pelacakan, kemudian pasang patok sementara ataupun sesuai kesepakatan letak garis batas, kemudian pemasangan pilar atau pembangunan pilar kembali dan pengukuran pilar. Nah, di sini kami contohkan kami melaksanakan pelacakan batas menggunakan bantuan aplikasi Google Earth melalui HP juga bisa, Pak, Bapak Ibu. Kemudian menggunakan alat GPS navigasi atau Garmin 80 mil, ada Garmin model Garmin GPS Map 62S, ada 64S. Ya. Kemudian kami juga melaksanakan pelacakan batas sesuai dengan kesepakatan letak garis batas dengan memasang patok sementara. Tentunya ini melibatkan aparat-aparat setempat dengan masyarakat ataupun tokoh-tokoh agama. Ya. Tidak mungkin tanpa mereka kita tidak akan bisa melaksanakan penentuan batas di lapangan, karena yang tahu adalah para aparat-aparat sipil ataupun bahkan militer setempat ya, dan warga ataupun masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat setempat. Nah, ini kemudian ini contoh juga kami disertai oleh aparat desa maupun kecamatan ataupun tokoh masyarakat di batas. Untuk pemasangan pilar batas, tentunya ini ada foto sedikit ya tentang pengangkutan material ke lokasi. Ya. Itu material-material yang kami bawa biasanya bahan-bahan semen, ya, pasir, ya, kemudian batu bata, bataku, mungkin ada besinya juga untuk tulang-tulang daripada tugu ataupun pilar tersebut. Nah, ini contoh pemasangan pilar batas ya. Kita buatkan mal ya untuk pemasangan pilar batas, kemudian kita cor di dalamnya ada besi untuk tulang daripada tugu tersebut. Nah, ini pemasangan pilar batas ya. Kita mulai dengan mengecor tugu batas. Bapak Ibu bisa lihat di visualisasi kita ngecor tugu batas ya. Kemudian ini kita mulai dengan pengukuran pilar batas tipe B ya, tipe B batas kabupaten ya.
Tadi kalau tipe A adalah batas provinsi, tipe B batas kabupaten, ya ini kita ukur menggunakan GPS, RTK kalau ini jenis RTK Bapak Ibu ya. Nah ini persiapan pengukuran sentring optik di pengukuran pilar batas. Kemudian ini adalah pengukuran dengan GPS geodetik, ya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi di depan ya, ada pengukuran dengan menggunakan GPS geodetik satu pilar secara bergantian. Kemudian perlu saya singgung sedikit tentang kaedah penarikan batas daerah, Bapak. Kayak sekedar tahu ya, ada kesepahaman ya di daerah. Nah, untuk penarikan garis batas dapat menggunakan unsur penanda batas, baik itu yang alami maupun yang buatan. Yang alami ada danau, ya, sungai, ada punggung gunung ataupun bukit ataupun watershed ya. Di sini kalau kita lihat ini ada punggung gunung, ini bisa digunakan sebagai tapal batas juga, Pak, ya, penanda batas. Kemudian untuk unsur-unsur buatan ya ada jembatan ya ataupun bangunan-bangunan buatan manusia, ada jalan, kemudian ada selokan, kereta api dan juga ada permukiman ataupun uh, persawahan. Untuk prinsip daripada penentuan garis batas, ya, prinsip penentuan garis batas ya, dengan penanda batas alam ya bisa di tepi sungai. Jadi ditarik sepanjang tepi sungai baik untuk daerah A dan daerah B. Kemudian untuk as sungai bisa ditarik sepanjang dari as sungai. Itu bisa digunakan untuk penanda batas alam. Untuk pegunungan atau bukit gunung ya digunakanlah punggungan gunung ataupun puncak punggungan tanah yang memisahkan dua lembah yang berdekatan atau lebih dikenal dengan watershed ya. Nah, contoh ini Pak, Bapak Ibu ya. Ini ada secara tiga dimensi Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem adalah batas daripada punggungan gunung ya digunakan sebagai tapal batas kabupaten mereka. Begitu juga untuk penentuan batas di garis batas di kawah ataupun di danau ya bisa dibagi berdasarkan jumlah kabupaten yang diikat simpulnya ya. Di sini ada yang ini ada 3 kabupaten ataupun 3 daerah di wilayah. Di sini ada berapa nih? Ada 5 ya, ada 5 daerah. Lanjut. Nah ini prinsip penarikan garis batas penanda batas buatan ya. Kalau di as jalan ya, contohnya batas daerah yang ditarik sepanjang tengah jalan ya, kita tarik aja tengah jalan Bapak Ibu ya, kartometrik. Nah, di sini ada titik kartometrik ya, titik yang hanya di plotting di peta ya, melalui as jalan saja. Kemudian ini ada pabunya, pilar acuan batas utama ya. Nah ini untuk mendeskripsikan daripada garis batas ya, baik itu jaraknya berapa, azimutnya berapa dari pabu tersebut. Kemudian untuk tepi jalan, ya ini contoh batas daerah yang ditarik sepanjang tepi ataupun bahu jalan. Kita tarik di tepi jalan ya sesuai kesepakatan dari pihak-pihak yang uh, terkait. Ya, ini ya namanya PBU ya. Dan ada di sini ada TK juga ya, titik kartometrik pilar batas utama di sepanjang diletakkan di sepanjang garis batas ya di pinggir-pinggir tepi jalan. Ya. Kemudian di as tengah itu rel kereta api. Kalau di Bali tidak ada rel kereta api ya Bapak Ibu ya, sehingga ini hanya sekedar tahu bisa digunakan sebagai penarikan garis batas di rel kereta api di as rel kereta api tersebut. Kemudian ya, agak belum terlalu familiar ya didengar ya. Titik simpul itu adalah titik pertemuan 3 wilayah ataupun lebih yang telah disepakati oleh batasan. Nah, gambarkan atau visualisasikan ya. Penyepakatan titik simpul dilakukan menghindari adanya saling tumpang tindih. Jadi ini penentuan titik simpul ini sangat
apa namanya sangat penting dalam penarikan segmen-segmen khas. Dan titik simpul ini sepakati dalam kartometris ataupun bisa melalui pelacakan lapangan. Nah ini ya contoh titik simpul ya. Ini titik simpul yang apa namanya ini saya gambarkan melalui visual bintang ya. Inilah titik simpul ya. Jika ada pertemuan dua daerah, kabupaten, kota, kecamatan, ataupun kelurahan ataupun desa ya, di sini namanya titik simpul ya, Pak Ibu ya. Kemudian untuk prinsip pendarikan garis batas ya dari titik awal sampai titik batas titik simpul dengan daerah yang saling berbatasan diberikan tanda masing-masing satu titik batas ya. Ini tadi satu titik simpul ya, ini tidak terlalu kelihatan ya. Di sini dijadikan satu titik simpul, begitu juga di sini ada batas lagi dengan daerah lain dijadikan satu titik simpul. Prinsip penentuan tanda batas secara kartometrik, kalau kita berbicara kartometrik di atas peta saja, jadi setiap pergantian jenis batas dari batas alam ke batas buatan atau sebaliknya diberikan titik batas, ada perubahan dari jalan ke jembatan ke sungai dan lain-lain ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang namanya segmen batas ya, kita berbicara kalau kita mau verifikasi pilar batas ataupun melaksanakan penegasan ataupun pelacakan dan penetapan batas itu ada segmen, satu dan lain jumlah segmen itu garis atas yang menghubungi antara titik simpul yang satu titik simpul itu nama satu segmen ya. Sepakat di seperti itu supaya mempermudah kita mengidentifikasi atau menerjemahkan daripada apa namanya istilah-istilah dalam kataan batasan ya. Kan perlu diwaspadai ya sebelum melaksanakan pelacakan batas daerah, pastikan terlebih dahulu ya sudah disepakati titik simpul, karena yang namanya segmen itu titik simpul diakhiri oleh titik simpul berikutnya ya. Jadi ini Pak, ini satu segmen ya. Ya, ini juga satu segmen dari titik simpul yang satu dan titik simpul yang berikutnya. Dan prinsip penentuan tanda batas ya. Prinsip-prinsipnya adalah setiap pergantian arah batas yang signifikan diberikan titik batas. Ketika ini ada batas-batas ini dari punya daerah A, batas ini adalah punya daerah B, hanya dua batas saja punya, logika kita kan satu tarikan garis ya. Tapi ini punyanya daerah B, sini punya daerah A. Sehingga untuk mengantisipasi batas yang signifikan, ya pergantian arah batas yang sangat signifikan, tentunya kita berikan titik batas ya, ataupun lebih tepatnya adakan perapatan pilar batas ya. Batas ini ya. Sehingga detail di lapangan lebih terverifikasi atau visual ataupun fisik di lapangan lebih tampak ataupun lebih diketahui oleh warga maupun masyarakat di lapangan. Kemudian saya lanjutkan tentang yang materi 4 itu upaya permasalahan tapal batas ya. Tentunya ini saya korek sedikit ataupun saya ulas sedikit ya tentang bagaimana upaya penyelesaian batas, karena ini sering jadi di lapangan ya. Tentunya ini melalui mediasi ataupun kesepakatan ya, rapat ya, rapat antar kedua belah pihak didampingi oleh tim penegasan batas. Ketika batas yang tidak jelas, bersuplik ya. Ini terutama berdasarkan daerah otonom baru ya, di mana ya seperti yang saya sampaikan tadi ada peta lampiran pada undang-undang dari pembentukan daerah itu belum memenuhi standar ataupun kaidah pemetaan secara kartografi, sehingga dalam pelaksanaan penegasan batas di daerah Izin, secara pasti di lapangan banyak izin Pak menimbulkan Wan, Bapak narasumber, ya. dapat dipersingkat nanti biar kita membuka sesi diskusi Pak. Oke Nanti ya, slide ini kami lihat 121 halaman, nanti biar kami share ke rekan-rekan, nanti kita akan membuka sesi diskusi Pak. Terima kasih Pak. baik baik, kami akan persingkat ya, baik. Ini akan
Saya mengulangi sama dalam pembentukan yang baru ya. Kemudian tentang mekanisme penyelesaian perselisihan batas daerah oleh gubernur sudah ada di Permendagri 1 per 1 2017 dari pasal 22 sampai hingga pasal 24. Itu mengundang rapat apa undang rapat rapat sampai rapat kalau memang tidak selesai juga dilimpahkan ke kementerian. Begitu juga untuk tugas persediaan batas daerah oleh Mendagri sama ya. Rapat 1, rapat kedua sampai uh, rapat ketiga itu adalah uh, keputusan daripada menteri ya. Bila acara penyelesaian ya. Nah, inventarisasi pilar batas ya. Tahapan inventarisasi kita bisa dari tahap perencanaan, tahap persiapan, ada sesi kita mengecek alat ya, ada sesi inventarisasi alat-alat yang dibutuhkan, saya sudah share ya. Mungkin nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Dan sesi pengukuran dan pemeliharaan kita dapat beberapa alat-alat yang harus kita gunakan ya, itu harus kita siapkan ya, sebelum kita ke lapangan. Nah ini tahap pelaksanaannya ke lapangan, kita memotret pilar, kemudian pelaksanaan pembersihan, perbaikan. Setelah itu kita klasifikasi ya, pilar tersebut itu statusnya baik, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat maupun hilang. Nah setelah itu semua dibersihkan, difoto kembali, dan itu akan jadikan laporan untuk pertanggungjawaban di kementerian nanti ya. Kita laporkan ke kementerian. Dengan tahap pengakhiran tentunya kita membuat laporan hasil survei pilar. Tata urutannya fleksibel ya, seperti yang saya uraikan di slide. Ini cara verifikasi lapangan. Ini contoh-contoh inventarisasi pilar yang kita lakukan selama ini ya. Ini banyak gambar-gambar aja ya. Dan untuk perapatan dan pemeliharaan pilar ya, perapatan pilar batas daerah itu adalah proses penyelarasan visi pilar batas yang telah ditentukan kondisi existing di lapangan. Jadi untuk memastikan kesesuaian dan peta batas daerah dengan kondisi fisik di lapangan ya. Sering kita jumpai Pak, antara Kabupaten A dan Kabupaten ditemukan perbedaan antara penggambaran garis batas definitif dengan kondisi di lapangan sehingga perlu dilakukan pendetailan batas daerah. Ya, contoh ini Pak, saya ilustrasikan kemudian RWB, PBU dan PBU, berapa PBU harus ada perapatan lagi dengan PBA ya. Nah ini Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Badung, di sini ada berapa PBU ya, dan TK ini titik kartometrik yang tidak ada pilarnya, itu bisa dijadikan program untuk pembuatan pilar. Nah ini ada perapatan yang mestinya harus kita lakukan untuk mengantisipasi pendetailan existing di lapangan ya. Nah ini saya contohkan Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Badung ya, ada berapa pilar ya, TK ya, titik kartometrik, ini bisa dijadikan pilar koordinat batas ya. Nah ini juga perlu ditambahkan berapa pilar batas antara ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, PABU, PBA dan PABA itu adalah berfungsi untuk penanda batas ya, atau mendeskripsikan dari tapal batas dari garis batas antara dua wilayah. Nah ini ada PABA juga ya, bisa ini untuk mendeskripsikan, tidak diletakkan di garis batas. Nah berdasarkan daftar penegasan batas wilayah Provinsi Bali yang kami dapat ya, kami coba untuk on-plotting Pak, ini kami buat kemarin ya. Ya ini dari pengamaran kami ini bisa melaksanakan untuk dijadikan adanya perapatan pilar ya, dengan membangun beberapa PBA lagi ya. Contoh nih ya, ini ilustrasi kami untuk memastikan kesesuaian antara peta batas daerah dengan kondisi fisik di lapangan ataupun existingnya di lapangan ya. Ini contoh Pak. Tapi itu juga dan plotting batas daerah kemudian Gianyar Kelungkung ya. Ini ya, bisa. Ini ilustrasi aja. Karena ada kondisi fisik atau kesesuaian di lapangan ya. Nah ini kita coba juga kemarin kita plotting ya, batas daerah Kabupaten Karangasem dan Bangli ya. Nah, perlu ada berapa pilar batas antara ya di sini. Kemudian untuk peraparan pilar ketika di pasal 32 ketika akan dilakukan pemeliharaan pilar dan pembangunan kembali pilar, itu harus kita mengadakan survei investigasi pilar ya, untuk mendapatkan data terkini kondisi pilar-pilar batas, kemudian ada proses
IRM atau investigasi, revisasi dan maintenance. Nah, ini investigasi seperti apa? Itu kita menginventarisasi pilar saja, hanya sebatas inventarisasi. Ini bisa dijadikan program untuk Bapak Ibu laksanakan di daerah ya. Kemudian refix ketika pemasangan kembali tugu-tugu yang bergeser atau sudah rusak, tentu dengan resurvey dan merefiksasi. Maintenance atau pemasangan kembali ataupun pemeliharaan ataupun mengupgrade tugu-tugu batas. Ini contoh-contoh aja Pak ya. Kita menginventarisasi berapa tugu batas, ya. Nanti kita akan temukan kondisi baik, ini pilar kondisi baik, ada yang kondisi miring, ya, ada yang kondisi pecah hancur, ya. Ini yang perlu kita uh, perbaiki ataupun kita pelihara, Pak. Kondisi tumbang, hilang, ya, dia ada hilang. Nah, pemeliharaan ini adalah kegiatan pemantauan, perbaikan ataupun pergantian pilar yang rusak untuk menjaga tujuannya untuk menjaga keberlanjutan fungsi pilar. Kemudian untuk proses pemeliharaan dilakukan oleh Pemda dan melibatkan instansi terkait. Nah, pilar ini rusak karena faktor manusia atau faktor kesengajaan dan juga faktor alam ya, ada banjir dan lain sebagainya. Dan memang kurang ada perawatan dan ini perlu untuk pembangunan kembali pilar yang hilang dan rusak. Tahapannya seperti apa? Proses-prosesnya ya ada kita inventarisasi seperti yang tadi ya, dan membuat kesepakatan MOU dengan daerah kabupaten yang berbatasan, ada PKS-nya seperti apa, ada tahap sosialisasi Permendagri-nya, baru kita bisa melakukan pemasangan pilar, pemeliharaan, maupun pembangunan kembali pilar. Kemudian membuat laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan penyusunan peraturan di dalam negeri tentang batas daerah. Ini pasal-pasalnya yang sudah berdasarkan hukum, berlandaskan ya. Sedikit contoh ya, pemasangan pilar yang terlaksanakan. Ya, ini adalah berita acaranya. Ya, ini sedikit terakhir ya, material-material kami di Pemdam, ya, scanning, ada pengukuran GPS dengan menggunakan GPS geodetik, kemudian ada RTK, GPS navigasi, TS, DTM 530, yang terakhir drone fixed wing ya. Kami bisa memanfaatkan ini ketika ada hal-hal yang lebih urgent ataupun lebih spesifik yang akan kita laksanakan di lapangan. Demikian ya, kesimpulannya adalah batas merupakan hal yang sangat penting ya dalam penerapan dan pembangunan, sehingga perlu dilaksanakan penegasan batas dan pendetailan batas daerah agar pembangunan dapat sesuai dengan sasaran. Kemudian demikian penutup paparan kami tentang penegasan batas daerah, pemeliharaan tubuh batas, semoga dapat bermanfaat. Tambahan, bila ada kendala terkait dengan urusan tapal batas, baik penetapan maupun penegasan batas daerah, silakan hubungi ya Topdam Semenanjaya sebagai selaku tim teknis. Kami siap membantu mendukung terwujudnya batas daerah yang berketentuan hukum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om. Ya, silakan